percaya kepada Tuhan harus menjadi tanda dan alamat. Yang tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan sudah memerintahkan mereka untuk keluar, tidak serta-merta. Karena kita tidak melihat, namun kita percaya, Tuhan juga katakan kita orang yang berbahagia. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi di ibadah Minggu pagi. Pastinya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Walaupun masih secara online, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja buat kita semua, dan Dia tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan atas kami. Dan bersyukur memiliki Engkau Allah yang luar biasa, sehingga kami masih Kau berikan kesempatan untuk beribadah pagi ini. Kau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siapa yang bersuka cita hari ini, angkat tangan. Haleluya. Hari ini kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan. Dan sekarang adalah tiba saatnya untuk kita semua berkumpul bersama, walaupun tidak di satu lokasi, satu ruangan, tapi kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Tiba saatnya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Oh, glory nama-Mu Tuhan. Amin. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara, haleluya, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari lebih bersemangat menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena tiba saatnya. Haleluya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Bersyukur kita masih ada kesempatan untuk memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah. Setiap hari selalu baru, dan saya sendiri merasakannya dari hari Senin sampai Minggu. Berkat Tuhan tidak pernah sama. Cara Tuhan itu selalu kreatif dan Dia selalu mengerti apa yang kita butuhkan. Jadi kita sepatutnya harus bersyukur karena kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah habis buat kita semua. Walaupun situasi dan kondisi sekarang sedang kayak saat ini, di masa-masa COVID-19 ini, tapi Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, dan kita patut bersyukur untuk itu, dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari kita sambung dan pujian ini, kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Haleluya. Yang bisa bergoyang di rumah, mari bergoyang bersama kami. Kasih Allah, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, ku bernyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap rahmat-Nya hari. tak pernah berakhir. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, Citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, haleluya. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita, haleluya. Dengan sorak-sorai memuji, haleluya. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya bersyukur Engkau adalah segala-galanya bagi kami Tuhan. Mari kita sembah Tuhan hari ini. Mari kita pujikan keagungan nama-Nya. Karena hanya Yesus, nama yang manis, nama yang indah. Dan Dia adalah segala-galanya buat kita semua. Di tengah situasi yang tidak mengenakkan mungkin bagi kita, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada. Walaupun di lembah kekelaman sekalipun, Tuhan ada buat kita. Karena Dia adalah Allah yang setia dan tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh, karena tangan-Nya selalu menopang kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah Engkau. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Seperti rusa yang rindu aliran sungai. Terima kasih. Glory bagi-Mu Yesus. Seperti rusa rindu
tilawatannya pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara semua. Dia mau melawat kita satu demi satu. Buka hatimu, biarlah Tuhan bekerja. Karena ya sang ayaku, terima kasih buat kebaikan Yesus Tuhan, kemuliaan bagi Yesus. Terima kasih kami bersyukur melihat waktu aku sangat jauh Yesus. Terima kasih karena Kau segalanya bagi kami Tuhan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan, glory nama-Mu yang layak kami tinggikan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu atas kami. Mazmur 118 ayat 14 sampai 18. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bersyukur karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan sukacita kita. Sesulit apapun pergumulan kita semua, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia adalah Allah yang baik. Sebelum saya berangkat ke gereja, beberapa hari saya diserang batuk dan pilek. Tapi saya menyerahkan itu semua sama Tuhan dan bersyukur hari ini saya bisa ada di sini bersama dengan Bapak Ibu semua memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu menandakan bahwa Tuhan tetap bekerja dan kuasanya tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah sumber pengharapan kita. Engkaulah kekuatanku. Terima kasih. Yesus, bersilaku sejauh lalu dari bumi. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu.
Yesus. Untuk lawatan pagi ini, dan kami menyerahkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Engkau buka hati kami agar Engkau bisa bekerja lebih leluasa lagi. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam ibadah hari Sabat pada pagi ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga dan menolong kita sehingga kita didapati dalam keadaan sehat pagi ini. Sudah berkumpul di ruang tamu? Istri, suami, kakek, nenek, anak cucu, ya. Mari kita bersama-sama. Saya harap tidak ada yang pakai celana kolor dan daster ya. Semua pakai pakaian yang rapi. Mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar tentang firman Tuhan pada pagi ini. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau yang senantiasa menjagai kami siang dan malam, menyertai kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, sehingga dalam keadaan sehat walafiat saat ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menaikkan ibadah kami ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan hadir di sama tengah kami dalam perhimpunan kecil di rumah kami masing-masing dan memberkati kita semua. Sediakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang akan menolong, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, demikian pula sidang jemaat-Mu yang akan menerimanya, agar semuanya boleh berkat dari dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi ini mari kita akan buka Alkitab kita. Ayat yang sangat terkenal. Saya yakin hampir semua ya. Hampir semua kecuali yang punya penyakit lupa hafal akan ayat ini, yaitu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saya tunggu, nanti kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Mari kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Puji nama Tuhan. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan di hadapan para murid-muridnya. Kita sering mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Tetapi kalimat di sini tidak mengatakan masuk surga ya. Kalimat ini, ucapan Tuhan Yesus ini mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Mestinya tidak seorang pun bisa masuk ke surga kecuali melalui Aku. Nah, sehingga kita tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan masuk ke surga. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita masuk surga itu belum tentu kita ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Bapa. Masuk surga masih tinggal di pelataran, bagaimana kita bisa ketemu dengan Bapa di surga? Tetapi kalau kita jumpa dengan Bapa di surga, maka pasti kita harus masuk surga dulu. Jadi dengan perjumpaan kita kepada Bapa,
sudah otomatis kita mesti masuk ke surga dulu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, berdasarkan pernyataan ini maka kita bisa katakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa berjumpa dengan Bapa. Yesus Kristus merupakan satu-satunya akses melalui mana kita bisa berjumpa dengan Bapa. Ada dua kata yang mirip sama tetapi artinya beda. Ada aset, ada akses. Kalau aset itu kekayaan yang kita miliki, rumah, mobil, ya, toko, perusahaan, itu adalah aset. Tapi kalau akses adalah jalan atau cara melalui mana kita bisa berjumpa dengan seseorang atau mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita merunut riwayat kehidupan manusia, kita harusnya kembali kepada kitab Kejadian, di mana Adam dan Hawa setiap saat bisa mengalami atau bisa menyelenggarakan perjumpaan dengan Tuhan sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mari kita akan baca dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 dan 9 ya. Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya. Dari pernyataan ayat yang ke-8 di mana langkah-langkah Tuhan sudah mereka dengar walaupun mereka belum lihat. Menandakan bahwa seringkali bahwa Adam dan Hawa mengalami atau bisa berjumpa dengan Tuhan setiap saat kapan saja mereka mau. Entah inisiatif untuk perjumpaan itu dari Tuhan atau dari Adam dan Hawa. Sehingga ketika Tuhan baru berjalan saja, belum sampai di tempat, mereka sudah mendengar langkah, oh ini langkah Tuhan, gitu ya. Seperti Bapak Ibu kenal suara motor anaknya ya, istri kenal suara motor suaminya. Sehingga kalau ada masuk rumah, istri sudah tahu ini bapak sudah datang. Oh ini anak yang datang. Karena apa? Karena sudah hafal. Oh suara mesin motor suaminya seperti itu, suara mesin motor anaknya seperti itu, walaupun pintu masih tertutup. Sehingga mereka buka pintu, sudah bisa dipastikan yang datang adalah sang suami atau anaknya. Kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Karena sering terjadi perjumpaan antara Adam dan Hawa. Namun setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, melanggar firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita bisa baca dari Kejadian pasal 3 ayat 22 dan 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi
seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia, yaitu Adam dan Hawa, dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga menjaga jalan ke pohon kehidupan, ya. Jadi Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, lalu Taman Eden itu dijaga oleh kerub-kerub yang menyala-nyala dan membawa pedang yang menyambar-nyambar. Nah, sekaligus kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan tertutup. Nah, jadi akses menuju untuk berjumpa dengan Tuhan tertutup, sehingga kisah selanjutnya tidak ada kisah perbicaraan antara Adam dan Hawa bersama Tuhan, ya. Nah, yang mengalami seperti ini bukan hanya Adam dan Hawa ternyata, karena di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa sekalian manusia sudah berbuat dosa, jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya semua manusia sudah tertutup aksesnya untuk berjumpa dengan Tuhan. Jikalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, ada tokoh-tokoh yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Pak Ishak. Ya, memang ada. Tetapi itu Tuhan yang punya inisiatif sesuai dengan rancangannya. Dia perlu menemui, bukan berarti aksesnya terbuka, menemui orang-orang tertentu dalam rangka melaksanakan rancangannya, yaitu penebusan dosa. Nah, kita bisa melihat bagaimana Allah menjumpai Abraham beberapa kali. Kejadian pasal 17 ayat 1 dan 2, Kejadian 15 ayat 1, Kejadian 18 ayat 1 dan 3, ya, di mana Tuhan hadir dalam wujud manusia menemui Abraham, lalu berbicara, meneguhkan perjanjiannya, memberitahu bahwa istrinya walaupun sudah hampir 90 tahun akan melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Ishak, dan selanjutnya itu adalah inisiatif Tuhan karena dalam rencana penebusan. Jadi Tuhan merasa perlu untuk berjumpa dengan mereka, tetapi sesungguhnya akses menuju kepada Allah itu tertutup, ya. Nah, demikian pula Musa. Nah, ya. Musa, Allah juga menjumpai Musa dalam bentuk api yang membakar belukar, tetapi belukar itu tidak terbakar. Nah, ketika Musa melihat belukar yang terbakar api, tetapi kok tidak terbakar, sehingga hal itu menarik hati Musa.
Akhirnya Musa mendekati, dan setelah dekat ke tempat itu, dari dalam api itu Tuhan bicara, Musa berhenti situ, lepas kasutmu karena tempat itu suci. Lalu Tuhan mengadakan dialog kepada Musa yang tujuannya akan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jadi Allah yang punya program, bukan Musa yang sengaja untuk menghampiri Allah. Nah, ya. Dalam kitab Keluaran dikatakan di sana Musa naik turun Gunung Sinai, ya, pasal 19, untuk menerima 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Itu pun inisiatif Tuhan. Sebabnya Tuhan menyuruh supaya umat Israel menguduskan dirinya dalam waktu 3 hari. Kemudian Musa dipanggil untuk naik ke gunung itu. Hampir 40 hari, 40 malam di sana perjumpaan dengan Allah, dan Musa mendapatkan 2 loh batu yang berisikan 10 hukum Taurat. Ya, itu Allah yang punya inisiatif. Nah, bahkan di dalam tata ibadah, nah, ya, yang diatur oleh Tuhan sendiri dalam kitab Imamat, tapi kita akan baca di dalam kitab Ibrani saja karena lebih ringkas. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9, nah, ya, Ibrani pasal 9 itu menjelaskan tentang tata ibadah bagi bangsa Israel di dalam bait Allah, ya. Nah, Ibrani 9 ayat 1 sampai 7, di situ di judulnya, perikopnya adalah tempat kudus di bumi dan di surga. Bedanya itu nanti kan gitu, ya. Nah, kita akan baca dari ayat 1 sampai yang ke-7. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada persiapan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran, ukupan dari emas, dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya 2 kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Ayat yang ke-6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah. Tetapi, ayat yang ke-7, ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar, ya. Jadi bait Allah yang dibangun oleh Salomo maupun kemah sembahyang yang dibangun pada zaman Musa, ya, strukturnya hampir sama, yaitu dibagi menjadi 2 bagian. Di
Di depan itu tempat kudus dan di belakang itu tempat Maha Kudus. Antara tempat kudus dan tempat Maha Kudus dipisahkan dengan sebuah tirai. Nah, untuk tempat yang kudus ini imam boleh keluar masuk kapan saja, bisa masuk dalam tempat kudus ini. Karena itu adalah tugas imam. Tentu kalau masuk mesti ada hubungannya dengan tugas yang harus mereka laksanakan. Tetapi untuk masuk ke dalam tempat Maha Kudus itu hanya imam besar. Nah, seluruh bangsa Israel, seluruh keimamatan mereka, imam besar hanya satu. Nah ya, jadi imam besar yang satu inilah yang diizinkan masuk ke tempat Maha Kudus mewakili seluruh bangsa Israel. Untuk apa? Untuk melakukan perjumpaan dengan Allah dengan membawa kurban darah ya untuk dosanya sendiri si imam tadi dan dosa umatnya. Jadi di dalam tempat Maha Kudus tadi ada 3 benda keramat ya. Nah, yaitu tabut Allah, kemudian misbah pembakaran kupan ya, dua benda ini ya. Nah, di dalam tabut Allah tadi terdapat tongkat Harun yang bertunas, buli-buli yang berisi diberi mana, dan 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum Allah. Nah, oleh bangsa Israel, tabut Allah ini merupakan lambang kehadiran Allah. Nah ya, lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Itu sebabnya kemanapun bangsa Israel pergi berjalan, itu selalu tabut Allah berada di depan sebagai pemimpin menuntun jalan bangsa Israel. Nah, tabut Allah sekali lagi hanya lambang kehadiran Allah, tetapi tidak selalu Allah hadir karena adanya tabut Allah itu, dan ini bisa kita lihat dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Nah ya, ketika bangsa Israel ingin menyeberang Sungai Yordan, nah ya, maka imam-imam memikul tabut Allah itu lebih dahulu. Lalu dikatakan apabila imam nanti memasukkan kakinya ke air, maka air itu akan terbelah menjadi 2, seperti Laut Merah pada zaman waktu Musa membawa mereka keluar dari Mesir, dan itu memang terbelah ya. Tapi ini pimpinannya kan sudah ganti, yaitu Yosua. Nah ya, nah itu, tetapi lambang kehadiran ini ya tetap lambang benda mati, bukan Allah yang hadirnya. Nah, buktinya apa? Ketika bangsa Israel berperang dengan orang Filistin, kalah. Nah, karena kalah mereka membawa tabut Allah ke medan perang, kalah juga. Nah, sehingga tabut Allah itu terampas oleh bangsa Filistin. Hampir selama 7 bulan di sana, tetapi dengan keberadaan tabut Allah di tempat orang Filistin itu justru mendatangkan musibah, berbagai macam bencana bagi orang Filistin, sehingga akhirnya orang Filistin mengembalikan tabut Allah itu. Jadi itu lambang ya, lambang. Tapi walaupun lambang, memang ditetapkan oleh Tuhan bahwa itu di tempat Maha Kudus, dan bangsa Israel bisa melakukan perjumpaan dengan Tuhan diwakili oleh imam besar, tetapi itu hanya 1 tahun sekali. Jadi akses untuk bertemu dengan Tuhan itu memang sebetulnya tertutup, belum terbuka. Itu sebabnya dalam tata cara ibadah hanya setahun sekali. Itu pun tidak selalu Allah hadir di dalam tempat Maha Kudus ya.
ketika bangsa Israel ini sudah tidak taat lagi kepada Tuhan, walaupun mereka masih melakukan kurban, persembahan, dan imam besar masuk ke tempat Maha Kudus, tetapi Allah sudah tidak hadir di sana, sehingga bangsa Israel terbuang ya ke negeri Babil dan seterusnya. Nah, mari kita baca selanjutnya ayat berikut, mulai ayat yang ke-11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam perjanjian lama, kesempatan bangsa Israel untuk bertemu dengan Tuhan memang sebetulnya tidak ada, kecuali Tuhan membuka diri karena rencana penyelamatan. Nah, namun ketika Tuhan Yesus mati di atas salib, nah ya, ketika Tuhan Yesus mati di atas salib, kita tahu tirai bait Allah yang memisahkan tempat kudus dan maha kudus. Mari kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-51 dan 50 sampai 53. Matius pasal yang ke-27 ayat 51 dan 50 sampai 53. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Nah ya, jadi tirai yang memisahkan antara tempat kudus dan maha kudus tadi terbelah ya, secara diagonal dari atas sampai ke bawah ya, sehingga apa yang ada di dalam tempat maha kudus tadi bisa dilihat dari tempat kudus. Itu artinya, itu artinya tidak ada lagi pembedaan antara tempat kudus dan maha kudus. Itu artinya bahwa bukan hanya imam besar yang boleh melihat ke dalam tempat maha kudus, tetapi setiap orang bisa melihat apa yang ada di tempat yang maha kudus. Dan itu terjadi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Ibrani tadi, pasal yang ke-9 tadi, ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah jantan, domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri,
dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya apa? Kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sebagai penebus dosa, itu membuka jalan, ya, membuka jalan di mana setiap orang yang percaya kepadanya bisa melakukan perjumpaan dengan Allah. Nah, amin ya. Jadi akses untuk berjumpa dengan Allah mulai terbuka kembali setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sebagai penebus dosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan menuju kepada Bapa. Akulah jalan untuk kita bisa berjumpa dengan Bapa, dan tidak ada jalan yang lain kecuali aku. Tidak seorang pun jumpa kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus merupakan satu-satunya, ya, jalan atau akses di mana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, tentu tidak setiap orang karena ada persyaratannya, yaitu bagi mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka mengadakan pengakuan iman tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dengan demikian kita orang-orang yang percaya kapan saja, di mana saja kita bisa melakukan perjumpaan dengan Allah. Mari kita akan baca di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 18. Ini Paulus memberi tekanan, ya, memberi tekanan tentang perjumpaan dengan Allah ini, ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-18. Nah, kalau panjenengan baca dari pasal ayat 1, di situ dikatakan kita dulu orang yang juga mati di dalam dosa karena pelanggaran-pelanggaran kita, tapi kita akhirnya percaya dan di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, ya, semua sama, ya. Sehingga ayat 18, karena oleh Dia kedua pihak, ya, yaitu orang baik orang Yahudi maupun non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Ditegaskan lagi dalam pasal 3 ayat yang ke-12. Nah, ya. Dan di dalam Dia, nah, ya, dan di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita orang-orang percaya, kelompok Paulus termasuk kita, beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Haleluya.
sungguh luar biasa ya. Jadi anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah lewat Tuhan Yesus itu banyak ragamnya, banyak aspeknya ya, banyak sisi-sisinya yang semuanya itu tidak bisa kita bayangkan karena luar biasa. Kita orang yang berdosa, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, kita dapat berjumpa dengan Bapa di surga. Kita dapat berjumpa dengan Allah kapan saja, di mana saja. Ya, itu sebabnya Paulus juga mengajak kita dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat terakhir yang kita baca ya. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Nah, ya. Memang tidak dijelaskan siapa penulis, tetapi Ibrani ini mengajak kepada kita. Ibrani yang keempat, ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Nah, sebab itu marilah kita dengan apa? Penuh keberanian kemana? Menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia itu tahtanya siapa? Ya tahtanya Tuhan, Allah Bapa kita. Ya. Nah, untuk apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi tidak perlu rasa takut lagi, tidak perlu was-was lagi nanti diterima atau tidak, berjumpa atau tidak. Kita harus yakin di dalam Tuhan Yesus Kristus merupakan satu-satunya akses melalui mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan, dan perjumpaan ini dapat kita lakukan kapan saja, di mana saja. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya mari kita akan menata kehidupan kita ya, menata kehidupan kita ya. Perjumpaan dengan Allah itu agar kita mendapatkan kasih karunia dan pertolongan tepat pada waktunya ya, memperoleh rahmat yang dari Tuhan. Itu hal yang penting. Tanpa rahmat dari Tuhan, firman Tuhan katakan ya, jerih payah yangmu adalah sia-sia. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih payah tidak menambahinya, bukan berarti tidak ada usaha, tapi usaha tanpa berkat dan rahmat Tuhan itu nihil-nihil saja ya. Tidak semaring orang bilang ya. Nah, jadi ajakan ini mengajak kita untuk memprioritaskan dalam hidup kita. Nah, sekarang sebagai orang percaya kita harus mempunyai prioritas dalam hidup ya. Prioritas yang pertama itu adalah perjumpaan dengan Tuhan ya. Nah, setiap hari, setiap saat kita perlu melakukan perjumpaan dengan Tuhan, dan akses ke sana sudah terbuka di dalam Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pujian dan penyembahan ya. Sebagai ucapan syukur, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, memilih kita untuk dijadikan anak-anaknya, menerima anugerah yang besar di dalam Tuhan Yesus ya. Itu sebabnya prioritas pertama dalam hidup kita, sebelum kita melakukan segala sesuatu, bangun tidur, nah entah jam berapa, kita masing-masing punya kebiasaan bangun tidur, pertama-tama hendaklah kita melakukan perjumpaan
perjumpaan dengan Tuhan, duduk diam di depan hadirat-Nya, kita memuji dan menyembah Dia, mengucapkan syukur atas segala yang Tuhan telah berikan. Itu yang utama ya. Soal kebutuhan-kebutuhan yang lain-lain toh Tuhan sudah bilang, itu semua aku tahu gitu. Nanti tak tambahkan rasa nembung tak wenehke gitu. Kebutuhan-kebutuhan, keperluan kita itu kalau memang kita perlu, Tuhan bilang, oh rasa nembung pasti tak wenehke. Tapi sediakanlah waktu untuk perjumpaan dengan Bapa yang di surga. Amin. Ya. Nah, yang kedua, prioritas yang kedua, kita ada membaca firman-Nya. Nah, ya. Kita akan tahu kehendak Tuhan apa yang harus kita kerjakan hari itu melalui firman-Nya. Tuhan bisa berfirman melalui hati kita. Nah, itu perlu kepekaan telinga batin kita ya, sehingga kita bisa mendengarkan bisikan Tuhan. Tapi sing wis cetha, nah ya, Tuhan berfirman melalui firman-Nya. Itu sebabnya kita usahakan berapa ayat, syukur bisa 5 pasal. Nah ya, paling tidak 1 pasal. Nek 1 pasal kangelan ya 1 pirukup. Nah, jangan sampai tidak membaca, karena dengan membaca kita akan mengisi pikiran kita dengan firman Allah. Nah, setiap kali kita membutuhkan, firman Allah ini akan muncul seperti ketika Tuhan Yesus menghadapi pencobaan. Tuhan Yesus tidak menjawab dengan pikirannya sendiri. Tuhan Yesus katakan, beginilah firman Tuhan, gitu. Manusia tidak hidup hanya dengan roti saja, tetapi dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Gitu. Firman Tuhan berkata, jangan mencobai Allah Tuhanmu, dan seterusnya. Jadi Tuhan mengutip ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan yang ada di dalam dirinya. Nah, kalau kita tidak pernah membaca, bagaimana kita bisa mengutip ayat-ayat itu? Nah ya, jadi dengan membaca firman Tuhan kita mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Setiap saat kita mengalami kesulitan, pencobaan, apapun ya, masalah yang terjadi, maka firman itu akan muncul. Ya, bunyinya demikian. Muncul bunyinya, sehingga masalah-masalah yang kita hadapi dapat kita selesaikan, baru kita melakukan apa-apa yang lain yang harus kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu ya, Yesus Kristus merupakan satu-satunya ya, satu-satunya akses kita berjumpa dengan Bapa. Dan perjumpaan dengan Bapa yang dulunya tertutup sekarang sudah terbuka. Berlaku untuk semua orang, tetapi yang dapat menikmati, mengakses hanyalah mereka yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan disia-siakan. Manfaatkan sebaik-baiknya akses untuk berjumpa dengan Allah, baik untuk kehidupan pribadi kita, untuk keluarga, maupun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Praktekkanlah itu, maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Karena Allah senantiasa menunggu ya, Allah senantiasa menunggu kita sowan kepadanya ya. Tuhan sangat rindu untuk kita jumpai, tapi harus ada tindakan dari kita karena aksesnya sudah terbuka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan Allah yang berinisiatif lagi untuk menjumpai kita, tetapi harusnya kita yang punya inisiatif untuk berjumpa dengan Tuhan karena aksesnya sudah terbuka. Amin.
praktekkan firman ini, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Yesus adalah satu-satunya jalan, ya, satu-satunya akses untuk manusia bisa berjumpa dengan Bapa. Dan kalau kita bisa berjumpa dengan Bapa, berarti kita sudah masuk surga. Dan perjumpaan dengan Bapa bisa kita lakukan saat kita masih hidup di dunia ini dalam doa dan penyembahan dan membaca firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita bisa mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebanyak mungkin kita berdoa dan menyembah Tuhan, sebanyak mungkin itulah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman-Nya dan kita akan doa berkat. Bapa yang di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh sebab kasih karunia kami boleh menghampiri Engkau Tuhan setiap saat, setiap waktu, kapan saja kami perlu untuk bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya tolonglah kami anak-anak-Mu agar kami bisa memprioritaskan dalam kehidupan ini untuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan sebelum kita melakukan hal-hal yang lain. Agar hidup kami diberkati, pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan, hikmat dari Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengerjakan semuanya dengan baik dan benar karena pertolongan dari Tuhan. Berkatilah Tuhan rumah tangga setiap anak-anak-Mu yang sedang berkumpul pada pagi ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, agar berkat-Mu mengalir melalui usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Bapak Ibu, mari kita buka tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Percaya kepada Tuhan harus menjadi tanda dan alamat yang tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan Sudah memerintahkan mereka untuk keluar, tidak serta-merta Karena kita tidak melihat namun kita percaya.